Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Para sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahayanya, segala balahinya, didekatkan dan dimudahkan milik dan rezekinya, dan senantiasa dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini insya Allah saya akan menjelaskan beberapa ataupun kajian daripada kitab Tangkihul Qaul. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya bukan niat untuk menggurui sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat YouTuber, namun saya hanya belajar. Kita belajar bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk para sahabat-sahabat semua. Di dalam kitab Tangkihul Qaul ini banyak sekali faidah-faidah ataupun keunggulan dan keutamaan-keutamaannya. Sangat banyak sekali ya. Di antaranya pada bab awal di sini terdapat keutamaan daripada ilmu dan ulama. Kalau begitu langsung saja kita membaca kitab Tangkihul Qaul. Ini kitabnya ya, kitab Tangkihul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wal mu'allifu rahimahumullahu bihim wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babul awalu utawi bab kang awal iku pipadilatil ilmi hale tetep ing dalem mertelaaken ilmu wal ulama ilan ulama. Di sini saya akan membacakan kitab Tangkihul Qaul dengan 3 bahasa. Lugohnya saya akan pakai bahasa Jawa dan kita terjemahkan nanti dengan bahasa Sunda, dan kita simpulkan lagi dengan bahasa Indonesia. Karena mungkin saja para sahabat-sahabat YouTuber ada yang dari Jawa, ada juga yang dari Sunda, dan ada juga kebanyakan orang Indonesia berbahasa Melayu. Oleh sebab itu saya akan mencoba, tapi sekali lagi saya di sini bukan niat untuk menggurui sahabat-sahabat semua, namun ini hanya semata-mata kita belajar bersama. Bab awal sudah akan menerangkan daripada keutamaan ataupun keunggulan daripada ilmu wal ulama dan ulama. Ilmu dan ulama sudah pasti akan bersama. Di mana-mana ada ulama, di situ pasti ulama sudah banyak sekali mempunyai ilmu-ilmu, dan ilmu itu tidak akan jauh daripada ulama. Kita langsung saja kepada lafadnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan ngandika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud, kedua Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibni Mas'ud, julu suka utawi lelungguhan siro saatan in dalam sajam bi majalisil ilmi in dalam majlis ilmu iku latamassu ora anggap pok kolaman ing kolam wala taktubu lan ora nulis harpan ing saharap iku khairun lebih bagus laka kadua siro min itki alpi rokobatin tinimbang saking ngamerdekakeun abid 1000 abid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, hai cek Rasulullah, sahur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, di mana-mana anjen calik anjen saatan sajam di majlis ilmu, di tempat-tempat ilmu, di madrasah ilmu. Sareng anjen teu nyana kolam, teu nyana ballpoint, teu nyana pulpen, teu nyana
mangsi sareng anjeun teu tulis dina eta majelis ilmu hanya mung saukur ngarungukeun hungkul para kiai, para ajengan, para ulama cumarios, eta leuwih sae cenah saur Rasulullah tinimbang naon, tinimbang ngabardikakeun 1000 abid. Ngabardikakeun 1000 abid. Sedangkan pada zaman baheula eta abid tidak rupa-rupa. Lamun aya kanggo anggun atawa kanggo gawekeunan di bumi urang, hargana ge berbeda-beda. Tergantung kualitas dan kuantitas daripada eta abid. Tapi di dieu lamun urang cicing di hiji patempatan ilmu, di hiji majelis-majelis ilmu, bari henteu nyanak kolam, teu nyanak buku, teu tulis ukur ngarungukeun hungkul, eta leuwih sae tinimbang cenah tinimbang ngamardekakeun abid. Jadi kesimpulannya, kata Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud," kata Rasulullah, "duduknya kamu di majlis-majlis ilmu, di tempat-tempat ilmu, di madrasah-madrasah ilmu hanya untuk tolab ilmu, mendengarkan ilmu, mencari ilmu, walaupun kamu tidak membawa kolam, tidak membawa ballpoint, dan tidak membawa alat tulis lainnya, dan kamu tidak menulis satu harap pun yang dikatakan oleh para ajengan, para kiai, para ulama tersebut, kamu hanya mendengarkannya, itu lebih bagus bagi kamu daripada kamu memerdekakan 1000 abid," kata Rasulullah SAW. Begitu. Jadi hanya sebatas mendengarkan, kita duduk saja di majelis-majelis ilmu walaupun hanya 1 jam, itu lebih bagus daripada kita memerdekakan 1000 abid. Jadi alangkah indahnya, alangkah baiknya kita walaupun cuma 1 jam duduk di majelis ilmu, tapi pahalanya itu sama dengan kita bahkan lebih daripada memerdekakan 1000 abid. Bahkan dalam hadis lain, dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kata Rasulullah SAW, bukan dari kitab, masih dari kitab ini ya, "Man ta'allama ilman gufirallahu qabla ayah tua." Barang siapa, kata Rasulullah, yang melangkahkan 2 kakinya, menggerakkan 2 tangannya karena bertujuan untuk mencari ilmu, untuk pergi ke majelis-majelis ilmu, untuk pergi ke madrasah-madrasah ilmu, maka sebelum dia berangkat, Allah sudah mencatat kebaikannya, sudah mencatat amal kita yang baik. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, bagi para sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat YouTuber yang masih bisa melaksanakan tolab ilmu, sungguh sangat bahagia ya, alhamdulillah. Lanjut kepada lapadnya. "Wa nadaruka lan utawi ngalirik siro, ngalirik ila wajhil alimi maring rarahine wong alim, iku khairun lebih bagus laka kadewe siro min alpi parosin tinimbang gawe sodakoh, min alpi parosi sodakta tinimbang saking gawe sodakoh 1000 onta, biha kalawan paros fisabilillah ing dalam dadalan Allah." Saterasna, sareng lamun anjeun saur Rasulullah ka Ibnu Mas'ud, anjeun ningali hiji jalma alim, para alim ulama, para kiai, para ajengan, kita urang ngaliuk melirik sok sanajan sakedap ngalirik gitu, ditingali ku urang rarahina, jorojoy we dina hate urang kaluar rasa bunga, kaluar rasa senang bahagia ningali eta wajah mualim, wajah para ajengan, para kiai, hate urang ngarasa bunga. Saur Kanjeng Rasulullah SAW, eta leuwih sae cenah anjeun daripada anjeun nyodakaukeun 1000 kuda
dina jalan Allah muntar eta mah dianggo perang meureun eta kudana teh. Eta leuwih sae mung saukur urang ngalirik sakedap henteu kuat ka kieu henteu kuat ka lami-lami ting tapi mung sakedap sajorelat kieu tapi aya rasa bungah aya rasa senang dina hate urang kusabab ningali rarahina eta jalma alim para ajengan para kiai bungah urang teh ngarasa ngalirik hungkul kayak gitu. Gusti menika corojohikan hatena teh ngarasa senang maka eta leuwih sae cenah tibatan urang sodakoh 1000 kuda dina jalan Allah. Jadi para sahabat-sahabat subscriber baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di sini kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, dan apabila kamu melirik hanya walaupun hanya sebentar kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang berilmu, para alim ulama, para kiai, para ajengan, kamu melihat wajahnya walaupun hanya sebentar dan keluar dalam hati kita itu rasa bahagia, rasa senang, rasa suka sama wajah daripada orang alim tersebut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih bagus daripada kita sodakoh sebanyak 1000 kuda di jalan Allah. Jadi alangkah mudah, alangkah murahnya hanya sebatas kita melirik kepada orang-orang soleh, kepada mu'alim, kepada kiai ajengan, dan keluar rasa bahagia di dalam hati kita. Itu ganjarannya kita sudah bahkan lebih daripada kita sodakoh 1000 kuda di jalan Allah. Sebenarnya kalau kita berbuat baik ya, berjalan menuju ke surga itu sebenarnya tidak mahal. Bahkan yang jalan menuju ke neraka itu bahkan lebih mahal. Tapi kenapa banyak orang yang masih sulit untuk mengerjakannya? Karena apa? Karena di dalam hatinya masih tersimpan, masih tertanam rasa apa? Penyakit dalam hatinya yang belum bisa diobati, yaitu penyakit kaslan, penyakit masih malas, kedul malas di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya ke dalam hadis mengatakan al jannatu khuffat bil makarih wan naru khuffat bisyahwat. Karena sesungguhnya jalan menuju surga itu penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan. Tetapi kalau hati kita kuat, teguh untuk menuju ke sana, insya Allah hambatan, rintangan, dan halangan yang ada di depan kita akan dapat kita rompak. Sebaliknya, an-naru khuffat bisahwat. Sebaliknya bahkan jalan menuju ke neraka itu akan didorong dengan rasa hawa nafsu. Yang tadinya kita tidak kepengen ke sana, ya udah kamu pengen ke sana aja lah. Di sana banyak cewek-cewek bahenol, bodinya aduhai, dadanya pada ke depan, pantatnya pada besar-besar. Kata siapa? Setan yang tadinya kita tidak mau. Otomatis belum lagi dari teman-teman kita, ayo kita lihat cewek-cewek yang bahenol, yang bohai, yang aduhai, kita berangkatkan sajalah. Daripada di sini males, bete, kita cuma diam-diam aja, cuma melamun aja, mending kita cuci mata yuk. Akhirnya berangkatnya disitulah yang tadinya walaupun bayarannya kalau mau jalan ke surga itu bayaran tidak mahal, cuman 2000 aja kita di masjid memasukkan kepada koropak, asalkan di dalam hati kita niat ikhlas ya, sudah pasti itu dapat pahala yang alhamdulillah, itu ada tabungan kita menuju surga. Tapi sebaliknya, walaupun ke jalan neraka, walaupun kita mahal, wah tiketnya ini mahal, tetapi ini sangat murah. Karena apa? Karena didasari rasa didorong oleh setan. Karena setan itu sangat pintar. Oleh sebab itu kita jangan sampai terkecoh daripada setan tersebut. Lanjut lagi kepada lafadznya.
Wasalamuka lan utawi panghormatan sira alal alimi ingatese wong alim iku khairun lebih bagus laka kadue sira min ibadati alfi sanatin tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Ayeuna urang sasalaman sareng para ajengan, sareng para alim ulama, para kiai, para ustad. Sasalaman urang cariyosna teh sasalaman sareng para kiai, para ajengan, para ustad, para alim ulama tadi. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta leuwih sae cenah tiribatan naon tibatan urang ibadah 1000 tahun. Borar 1000 tahun sapoe ge kadang urang males kedulna sakitu hesena sapoe ge ieu 1000 tahun tapi cenah ieu di dieu saur Kanjeng Rasulullah teu percanten ka Kanjeng Rasulullah sahadat deui nah atuh kupur teh ya meureun urang teu percanten ka Rasulullah mah maka kada sahadat deui nya atuh sing yakin ieu cariosan ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saukur sasalaman hungkur sareng para alim ulama, para kiai, para ajengan urang ngeleh-ngelehkeun ibadah urang 1000 tahun cenah ukur sasalaman hungkul alangkah mudah sebenarnya mah ari sebenarnya mah jalan ka surga mah henteu mahal henteu ribet ukur sasalaman hungkul urang insyaallah otomatis ke nya aya meureun jalan ka surga mah caang kitu nya moal rungkang bari jeung sempit insyaallah datar bari jeung lega sabenerna mah kitu ngan eta naon ari urang mah sabab teh jalmana jalma biasa sok seueur kurasa hoream kurasa era teh mah sasalaman sareng para ajengan para kiai para habaib teh karena naon urang mah masih kene ngagugu sani ka Gusti Allah tapi ngaguguna masih kene kana hawa nafsu anu tadina didorong ku setan. Di sini di hadis terakhir kata Rasulullah, apabila kamu bersalam-salaman kepada para alim ulama, para kiai, para ajengan, terlebih-lebih kita mencium tangannya, mencium tangan para alim ulama, para kiai, para ajengan, apalagi para habaib duriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, itu lebih bagus daripada kamu ibadah sebanyak ataupun selama 1000 tahun. Bagus, lebih bagus katanya kita cuman salaman kepada alim ulama, kepada para kiai, kepada para ajengan, itu mengalahkan ibadah daripada kita ibadah 1000 tahun. Oleh sebab itu para sahabat-sahabat subscriber yang selalu bersalaman dengan para ajengan, para kiai, para alim ulama, para habaib, alhamdulillah kita ya masih alhamdulillah kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, berikan umur yang panjang. Mudah-mudahan kita semua, terutama diri saya pribadi, umumnya para sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat YouTuber yang apalagi yang sudah like, komen dan subscribe, mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya serta bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibarokahkan di dunia dan di akhiratnya. Dan juga buat para sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat YouTuber yang masih belum like, komen dan subscribe, silahkan subscribe dahulu untuk mengembangkan channel kami ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kata saya tadi, di sini saya bukan menggurui, tapi kita belajar bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan daripada tadi. Yang pertama, kita bisa diam duduk di majelis ilmu walaupun hanya 1 jam. Yang kedua, kita dapat melirik para alim ulama, menengok alim ulama, lalu kita merasa senang dengan perbuatan kita itu. Lalu kita bersalam-salaman dengan para alim ulama, para kiai dan para ajengan yang pahalanya cukup apabila kita menjalankannya
Dan tidak mungkin kita nyampe kepada 1000 tahun ya dalam ibadah kita, tapi di sini cuman salam, kita menyalami orang-orang soleh, para kealim ulama, tapi itu ganjarannya bahkan lebih daripada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 tahun. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nafsi bitaqullah faqad fa'ajal mutakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.